Apa jika saya katakan bahwa kekurangan uang kamu tidak ada hubungannya dengan seberapa keras kamu bekerja? Bayangkan ini, ada orang yang bekerja dari pagi sampai malam, banting tulang, tak pernah mengeluh, tetapi tetap saja hidup dari gaji ke gaji. Sementara di sisi lain, ada orang yang tampaknya santai, tidak terlihat sibuk, namun uang datang dengan mudah, seolah semesta berpihak padanya. Dan inilah kenyataan pahit yang jarang diucapkan. Bukan kamu yang miskin, tapi program dalam pikiranmu yang membuatmu hidup dalam kekurangan. Dan itulah yang memuliakan kerja keras, seolah itu satu-satunya jalan menuju kekayaan. Namun, jika kerja keras saja cukup, para petani, tukang bangunan, dan buruh kasar akan jadi miliarder. Tapi kenyataannya, semakin keras kamu bekerja secara fisik, semakin sedikit waktu dan energi yang tersisa untuk membangun kesadaran finansialmu. Masalah utamanya bukan kerja kerasmu, tapi cara berpikirmu tentang uang, nilai diri, dan keberlimpahan. Jika sejak kecil kamu tumbuh dengan keyakinan seperti, uang itu sulit dicari. Kalau mau kaya harus menderita dulu. Orang kaya itu serakah dan egois, maka sadar atau tidak, pikiran bawah sadarmu akan menolak kekayaan karena menganggapnya sebagai sesuatu yang salah atau berbahaya. Dan itulah yang membuat kamu selalu kekurangan meskipun kamu melakukan segalanya dengan benar. Mari kita telusuri lebih dalam. Apakah kamu pernah merasa bersalah saat mulai menghasilkan lebih banyak uang? Apakah kamu pernah khawatir bahwa orang akan menjauh darimu jika kamu sukses? Apakah kamu merasa tidak pantas memiliki lebih karena melihat keluargamu selalu hidup pas-pasan? Semua itu adalah jejak-jejak luka batin finansial. Citra-citra bawah sadar yang kamu serap sejak kecil. Dari lingkungan, orang tua, bahkan agama. Semuanya membentuk identitas keuanganmu hari ini. Contohnya, jika ibumu sering berkata, "Kita bukan orang kaya, jangan mimpi tinggi-tinggi," maka bagian dalam dirimu akan merasa bersalah saat mulai berpikir besar. Jika kamu sering melihat pertengkaran soal uang di rumah, maka uang akan selalu dikaitkan dengan stres dan konflik, dan pikiranmu akan menjauh dari uang demi rasa aman. Pola-pola ini sangat halus, tapi sangat kuat. Mereka membentuk energi uangmu. Dan sampai kamu menyadari bahwa semua itu hanyalah program lama, kamu akan terus hidup dalam siklus yang sama. Kerja keras, lelah, dapat uang, habis lagi, ulangi. Coba renungkan beberapa pertanyaan berikut ini. Apakah kamu merasa tidak nyaman saat membicarakan uang? Apakah kamu sering takut kehilangan uang bahkan saat sedang punya cukup? Apakah kamu cenderung menyabotase dirimu saat mulai mengalami kenaikan finansial? Jika jawabanmu ya pada sebagian besar pertanyaan itu, berarti ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang harus dibenahi. Dan jawabannya bukanlah lebih banyak kerja, tapi lebih banyak kesadaran. Uang bukan hanya alat transaksi. Ia adalah cerminan dari hubungan batinmu dengan rasa layak, rasa syukur, dan keyakinan terdalam tentang siapa dirimu di dunia ini. Kamu akan memahami bagaimana cara kerja pikiran bawah sadarmu dalam menciptakan realitas finansial serta teknik spiritual yang bisa membongkar program lama dan menciptakan hubungan baru, penuh dengan kelimpahan dan damai. Setiap pikiran tentang uang menciptakan getaran, dan setiap getaran yang konsisten menciptakan realitas. Itulah hukum energi. Dan di balik semua ilmu keuangan yang rumit, ada satu kebenaran sederhana. Uang datang kepada identitas, bukan kepada usaha. Artinya, seberapa banyak uang yang kamu izinkan hadir dalam hidupmu ditentukan oleh siapa kamu percaya dirimu sebenarnya. Kalau kamu percaya bahwa kamu hanya layak untuk cukup makan, maka semesta akan terus memantulkan cukup-cukup saja. Kalau kamu percaya bahwa kamu harus menderita dulu baru boleh bahagia, maka uang akan datang lewat jalan yang menyakitkan. Namun, jika kamu mulai memprogram ulang pikiran bawah sadar untuk menerima, menikmati, dan merayakan kelimpahan, segalanya berubah. Pikiran bawah sadar tidak tahu bedanya antara kenyataan dan sugesti yang diulang. Jika setiap hari kamu berkata,
Uang datang padaku dengan mudah dan penuh berkah. Aku layak menerima kekayaan tanpa rasa bersalah. Aku terhubung dengan sumber kelimpahan tak terbatas. Maka, perlahan, sistem internalmu mulai berubah. Kamu bukan lagi korban ekonomi, tapi pencipta realitas keuanganmu sendiri. Inilah yang disebut autosugesti, teknik yang digunakan oleh para visioner besar seperti Napoleon Hill, Bob Proctor, dan bahkan pemimpin spiritual zaman modern. Mereka semua memahami satu hal, kekayaan bukan hasil kerja keras, tapi hasil vibrasi sadar. Pernahkah kamu memperhatikan orang yang mampu membeli barang mahal tapi merasa bersalah setelah membelinya? Orang yang menabung dengan obsesif tapi tetap merasa takut kehilangan uang setiap hari? Atau orang yang selalu memberi pinjaman ke orang lain padahal ia sendiri sedang kekurangan? Semua itu bukan masalah logika, tapi masalah identitas bawah sadar. Di dalam diri mereka, ada konflik yang belum selesai antara ingin kaya dan takut dikucilkan, disalahkan, atau dianggap egois. Tanpa penyembuhan batin, kekayaan selalu datang dengan rasa beban. Itulah sebabnya spiritualitas finansial sangat penting. Karena hanya ketika kamu menyembuhkan hubunganmu dengan uang, barulah uang bisa menjadi alat pembebasan, bukan perbudakan. Berikut ini adalah 5 teknik yang bisa kamu lakukan mulai hari ini untuk mengubah frekuensi keuanganmu dari dalam ke luar. 1. Afirmasi harian autosugesti positif. Tuliskan 3 kalimat kekayaan yang paling menyentuh hatimu. Ulangi setiap pagi dan malam dengan emosi dan keyakinan penuh. Contoh, setiap hari aku semakin terhubung dengan aliran uang dan berkah yang tak terbatas. 2. Meditasi pagi dengan visualisasi. Sebelum memulai hari, duduklah diam selama 10 menit. Bayangkan dirimu sudah hidup dalam kelimpahan. Rasakan, percaya, syukuri seolah itu nyata sekarang. 3. Ritual malam, syukur sebelum tidur. Tepat sebelum tidur, ucapkan dengan lembut, "Terima kasih atas uang yang sudah datang dan uang yang sedang menuju kepadaku." Rasa syukur menciptakan ruang batin untuk menerima lebih. 4. Tuliskan tujuan finansial dengan emosi. Tulis tujuan keuanganmu bukan dengan angka saja, tapi dengan emosi dan alasan mendalam. Contoh, aku ingin menghasilkan 100 juta rupiah bukan hanya untuk hidup nyaman, tapi agar bisa membahagiakan ibuku yang selalu berkorban. 5. Teknik identitas diri kaya. Setiap kali kamu menghadapi keputusan uang, tanyakan pada dirimu, bagaimana aku akan bertindak jika aku sudah menjadi versi terkaya dari diriku? Mulailah bertindak dari identitas itu, bukan dari rasa takut. Karena jika Anda serius ingin mengubah hidup, mulailah dari dalam diri. Karena tidak ada kekayaan sejati tanpa kesadaran sejati. Ubah cara Anda memandang uang, dan uang akan mengubah cara ia memandang Anda. Sekarang, pilih satu teknik dari apa yang telah Anda dengar hari ini dan praktikkan selama 7 hari berturut-turut. Uji kekuatan pikiran Anda sendiri. Dan jika Anda ingin menyelaminya lebih dalam, ingat, kekayaan sejati selalu datang dari dalam keluar. Dan Anda benar-benar layak hidup berkelimpahan.